Ini adalah handheld gaming PC kencang yang untuk saat ini, saat video ini ditayangkan, belum bisa kalian beli, belum bisa kita beli ya. Bukan hanya karena belum dijual resmi di Indonesia, yang saat ini juga sangat sulit dicari bahkan di luar negeri sekalipun. Prosesornya pakai AMD Ryzen 7 8840HS, punya 8 core dengan 16 thread, super kencang. IGP-nya pakai arsitektur RDNA 3, bisa main game AAA dengan lancar. RAM-nya 16GB LPDDR5 7500, SSD-nya 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4, layarnya IPS 7 inci, jadi mungil dan gampang dibawa kemana-mana. Resolusinya Full HD dengan refresh rate 144Hz. Ini adalah Acer Nitro Blaze 7. Ya, handheld yang satu ini memang belum bisa dibeli, tapi akan tetap kita bahas di video kali ini ya. Karena Acer sedang mengadakan campaign atau sayembara dengan hadiah total 35 unit Nitro Blaze 7 yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Penasaran? Nanti kita jelaskan semuanya ya, tapi sekarang kita mulai dari pembahasan yang satu ini dulu, dari spesifikasi utamanya tentunya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 7 8840HS, codename-nya Hawk Point. Arsitekturnya adalah Zen 4 atau Zen 4. Aplikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Total core-nya ada 8 dengan 16 thread. Base clock-nya 3,3 GHz dengan maksimum boost clock up to 5,1 GHz. Base TDP-nya di 28 watt. L3 cache memorinya ada di 16 MB. Integrated graphics-nya adalah AMD Radeon 780M menggunakan arsitektur RDNA 3, jadi udah jelas kencang yang satu ini. Dia punya 12 compute unit dengan total 768 shaders. RAM-nya 16GB LPDDR5 7500 dual channel, dan ini onboard ya. Tentunya karena onboard ya nggak bisa di-upgrade. Nama juga LPDDR. Nah, untuk SSD 512GB atau setengah terabyte NVMe PCIe Gen 4. Yang satu ini menggunakan SSD ukuran besar yang 2280, jadi mudah dicari gantinya ya. Untuk konektivitas wireless dia pakai Intel Wi-Fi AX210 dan sudah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya 50 Wh dan OS-nya adalah Windows 11 Home. Untuk body form factor-nya adalah handheld PC atau handheld console PC ya. Ya udah banyak lah yang seperti ini juga ya. Materialnya polikarbonat, untuk warna itu black atau hitam. Acer Nitro Blaze 7 ini memiliki pendekatan desain yang berbeda jika dibandingkan dengan handheld PC lainnya. Yang satu ini memiliki desain sudut-sudut yang terasa lebih tegas. Di seluruh area body terlihat pernak-pernik gaming khas seri Nitro. Di area belakang terdapat 2 lubang intake udara dengan desain grill dan logo Nitro di antara lubang udaranya. Secara keseluruhan desainnya emang gaming banget yang satu ini. Untuk dimensinya panjang 25,6 cm, lebar 11,3 cm, dan ketebalannya di paling tebalnya itu di 3,6 cm, untuk sisi paling tipisnya di 2,25 cm. Untuk bobotnya perangkatnya aja di 665 gram dan chargernya 190 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa adalah 855 gram. Nah, untuk handheld PC yang pakai Windows ini sebetulnya tergolong ringan ya. Nah, untuk display dia menggunakan panel IPS ukuran 7 inci, resolusinya Full HD atau 1920 x 1080 pixel. Aspek rasio klasik ya, 16:9. Refresh rate-nya up to 144Hz. Menurut Acer, peak brightness layarnya ada di 500 nits dengan kelar gamut di 100% sRGB. Nah, kalau dari pengujian kami, peak brightness-nya ada di 481 nits, cukup dekat ya. Lalu gamut coverage-nya ada di 96,7% sRGB dengan gamut volume di 102,6% sRGB. Tentunya layarnya juga sudah memiliki kemampuan touchscreen yang mendukung multi-touch. Perangkat ini memiliki 2 buah mikrofon yang terletak di bagian bawah dan atas layar. Untuk kemampuan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang ada di luar untuk menguji mikrofon dari handheld yang satu ini, Acer Nitro Blaze 7. Untuk handheld ini dia punya kemampuan noise cancelling yang cukup bagus. Meskipun terkadang suara di belakang saya masih ada dikit yang masuk ya, tapi suara saya masih terdengar dengan cukup jelas untungnya. Nah, untuk audionya, Nitro Blaze 7 ini menggunakan 2 buah speaker stereo yang terletak di sisi bawah kanan kiri layar dan menghadap ke arah pengguna. Suara tergolong lantang untuk sebuah handheld, tapi kami merasa vokalnya terlalu dominan ya. Jadi suara lainnya agak terpendam di sini. Mid-nya nih yang kencang di sini. Oke, sekarang kita lihat konektor dan tombol. Bagian atas kita bisa menemukan 1 buah konektor USB 4 Type-C ya, yang 40 Gbps. Lalu di sebelahnya terdapat tombol shortcut yang dapat digunakan untuk mengubah mode performa. Kemudian ada tombol volume up dan volume down. Lalu ada tombol power di sini. Nah, di bagian bawah kita bisa menemukan 1 buah slot micro SD card, ada audio jack combo 3,5 mm, dan ada satu lagi konektor USB 4 Type-C 40 Gbps juga. Nah, karena satu ini sudah punya 2 konektor USB Type-C, kita bisa langsung sambungkan monitor sambil ngecharge tanpa perlu adaptor-adaptor tambahan.
Sekarang mari kita lihat tombol controller dan joysticksnya ya. Nah, untuk Nitro Blaze 7 ini memiliki tombol dan layout controller standar Xbox, layaknya handheld PC lainnya. Seperti biasa, tombol share dan tombol Xbox itu nggak ada ya di sini. Lalu letak tombol quick settings dan tombol software pendukung itu juga berbeda. Yang satu ini tombolnya ada di area bawah. Tapi ada satu tombol yang menarik di sini. Di sini kita bisa menemukan tombol untuk mengaktifkan on-screen keyboard. Ini tombol yang cukup penting ya, karena terkadang ada bug dari Windows yang membuat on-screen keyboardnya tidak bisa keluar secara otomatis saat kita ingin mengetik di layar. Karena tombol ini, masalah seperti tadi bisa kita atasi dengan mudah. Nah, untuk tombol-tombol fisik ini terasa clicky ya saat kita tekan ya, terutama tombol bumper kanan dan kirinya yang memiliki suara seperti klik pada mouse. Meski demikian, tombol terasa cukup solid saat kita sentuh dan tekan. Intinya masih cukup nyaman lah yang satu ini. Untuk joystick yang satu ini masih belum menggunakan Hall effect sayangnya ya. Lalu perlu diperhatikan bahwa di unit yang satu ini kami tidak bisa mengendalikan kursor Windows dengan joystick dan tidak tersedia menu untuk mengubah mode controller dari desktop ke controller. Dan sayangnya yang satu ini memang masih belum dilengkapi dengan tombol makro yang biasa terletak di bagian belakang perangkat. Nah, untuk sistem keamanan, Nitro Blaze 7 dilengkapi dengan sensor fingerprint yang sudah terintegrasi dengan tombol power dan ini udah support Windows Hello juga. Untuk pendinginan, meskipun terlihat seperti punya dua lubang intake di bagian belakang, sebenarnya kipas perangkat ini cuma ada satu. Ya, ini menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas. Oke, untuk software pendukung, Nitro Blaze 7 tuh punya software pendukung yang disebut Acer Game Space. Sayangnya saat kami pertama kali menyalakan perangkat ini, software yang satu ini tidak terinstall secara default. Saat kami menguji, software juga agak sulit untuk di-download ya. Kami baru mendapatkan software ini setelah menghubungi pihak Acer. Tapi seharusnya kalau dia sudah disebarluaskan kemana-mana, software ini harusnya lebih mudah untuk diperoleh. Nah, di sini terdapat tombol Nitro yang dapat digunakan sebagai shortcut untuk membuka software yang satu ini. Untuk fiturnya tergolong simple. Di sini kita bisa menemukan game library dan game platform untuk mengakses cepat berbagai game dan game launcher yang sudah kita install. Berikutnya ada menu game highlights, di mana kita bisa melihat highlight gameplay yang di-share pada forum Acer. Lalu ada menu game assistant yang bisa kita gunakan untuk mengakses kustomisasi crosshair dari software ini dan ukuran scope. Sayangnya untuk yang satu ini masih belum berfungsi saat kami coba. Kemudian ada menu screenshot yang menampilkan berbagai screenshot yang kita ambil. Lalu ada menu skenario profile, di mana kita bisa mengubah profil skenario, mode performa, refresh rate, dan mode audio. Sekali lagi, agak disayangkan karena saat kita ubah mode performa lewat software satu ini, mode performanya belum berubah. Mungkin karena softwarenya masih versi awal pada saat kami menguji ya. Nah, sebagai alternatif kita bisa gunakan tombol performa di atas perangkat atau melalui menu quick setting. Secara keseluruhan kami masih merasa bahwa software satu ini belum matang sepenuhnya ya, masih bisa diperbaiki lagi. Mengingat navigasi menunya sudah terasa nyaman. Sayangnya fiturnya nih masih harus dipoles lagi. Berikutnya kita bahas quick settings dari Nitro Blaze yang dapat diakses dengan tombol quick yang terletak di bawah tombol keyboard. Di sini kita dapat mengakses banyak pengaturan penting seperti volume, brightness, mode performa, skenario profil, performance monitor, keyboard, FPS limiter, dan masih banyak lagi. Oke, sekarang kita masuk dalam aspek performanya ya. Untuk pengaturan performa terdapat 3 mode yang dapat diubah melalui quick settings atau tombol mode performa di atas. Opsinya ada 3 nih. Ada silent atau quiet, lalu ada balance, dan ada performance. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya saat kita jalankan Cinebench R23 stability test selama 30 menit. Pertama kita tes saat dicolok ke charger dulu ya. Untuk skor maksimal, di mode performance ada di 14.069 poin. Di mode balance ada di 11.682 poin. Sementara di mode silent ada di 7.504 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan, di mode performance ada di 13.700 sampai 14.000 poin. Di mode balance ada di kisaran 11.500 sampai 11.600 poin. Sementara di mode silent dia berada di 7.400 sampai 7.500 poin. Ini cukup menarik ya, karena skor tertingginya itu bukan ada di run yang pertama. Dan terlihat dari grafiknya bahwa skornya itu sangat konsisten, minim gejala throttling di ketiga mode performanya. Oke, sekarang mari kita coba kalau tidak nyolok ke charger. Nah, di mode performance kita lihat angkanya ada di 13.600 hingga 13.800 poin. Sementara di mode balance itu ada di kisaran 11.400-an poin. Di mode silent itu ada di 7.300-an poin. Terlihat bahwa skornya terlihat sangat mirip dengan saat kita pakai charger tadi. Bagus ya, karena perangkat seperti ini akan sangat sering dimainkan tanpa colok ke charger harusnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian berikutnya. Karena ini adalah handheld gaming PC, kita akan mulai dari gaming dan
3D Mark terlebih dahulu. Graphic score ya, pertama-tama kita tes dengan kondisi colok ke charger dulu. Di mode performance kita dapat di 3190 poin. Di mode balance kita dapat 3002 poin. Di mode silent kita dapat 1656 poin. Lalu kita tes kalau pakai baterai aja ya, nggak nyolok ke charger. Di mode performance kita dapat 3119 poin. Di mode balance di 2934 poin. Sementara di mode silent ada di 1641 poin. Lagi-lagi skornya terlihat sangat mirip dan konsisten saat dicolok charger maupun tanpa charger. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat kita jalankan Cinebench R23 selama setengah jam. CPU itu ada di kisaran 76 sampai 82 derajat Celcius. Masih lumayan aman di sini. Nah, selain menggunakan Trimark Time Spy, kita juga akan bandingkan performanya dengan benchmark internal dari Cyberpunk 2077. Nah, untuk skenario benchmark internal ini berbeda ya dengan skenario yang biasa kita lakukan pada saat kita nguji laptop. Kita menggunakan setting 1080p low dengan AMD FSR di performance, dan hasilnya saat dicolok ke charger di mode performance itu rata-rata frame rate-nya ada di 65 fps. Di mode balance itu rata-ratanya 60 fps. Di mode silent rata-ratanya ada di 28 fps. Nah, sekarang kita cabut chargernya dan kita lihat lagi di mode performance rata-rata frame rate ada di 64 fps. Di balance itu rata-rata di 60 fps, sementara di mode silent rata-rata 28 fps. Lagi-lagi ini menarik ya, karena performa gamingnya terlihat sangat mirip antara dicolok ke charger maupun tanpa dicolok ke charger. Selain menggunakan benchmark internal, kita juga akan coba tes gaming dengan game lain seperti biasanya. Untuk pengujian ini kita akan tes di dua skenario. Skenario pertama itu mode performance dengan kondisi tercolok ke charger. Nah, untuk skenario ini kita akan mainkan gamenya di resolusi Full HD ya. Lalu ada skenario kedua dengan mode silent di kondisi tanpa charger. Untuk skenario ini kita akan main gamenya di resolusi 720p. Ini adalah simulasi kalau kita mau jalan-jalan dan main game ya, supaya baterai tetap irit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat kita mainkan Assassin's Creed Mirage ya, 30 menit kita mainkan. Suhu CPU dari kisaran 67 sampai 69 derajat Celcius saja. Adem ternyata ya. Nah, untuk suhu permukaan bodi di depan, titik terpanasnya ada di area atas kiri dekat lubang pembuangan udara yang mencapai 50 derajat Celcius. Tapi wajar, ini kan di dekat lubang exhaust ya. Ini emang tempat pelepasan panas. Dan saat digunakan, tangan kita kan nggak akan nyentuh area sini juga. Nah, untuk area controller suhunya aman di bawah 31 derajat Celcius. Lalu area layar itu suhunya di kisaran 37 sampai 43 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan bodi belakang, hampir seluruh area permukaan bodi belakang itu punya suhu di bawah 35 derajat Celcius. Titik terpanas di atas dekat lubang pembuangan udara itu mencapai 43 derajat Celcius. Lagi-lagi ini adalah hal yang wajar. Oke, sekarang kita tes dong. Ini kan PC juga ya. Jadi kita coba untuk content creation. Untuk Adobe Premiere Pro CC 2025 kita pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk 4K 60 video exporting software Onis dalam waktu 9 menit 10 detik. Sementara kalau pakai GPU Acceleration selesai dalam waktu 4 menit 49 detik. Wah, sepertinya kalau kita pakai 30 fps kencang juga nih harusnya ya. Sayang kita tes pakai 60 tadi ya. Untuk 1080p 60 fps video exporting. Software Onis 1 menit 32 detik dengan GPU Acceleration 1 menit 18 detik. Mantap ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan OpenCL, suhu CPU itu ada di bawah 70 derajat Celcius. Oke, lanjut ke DaVinci Resolve 19.1 ya, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama, durasi sama 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video export butuh
butuh waktu 8 menit 17 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps video export dia di 2 menit 21 detik. Nah, ini udah mantep banget. Nah, syukurnya pada saat melakukan 4K video exporting itu CPU ada di bawah 73 derajat Celcius. Lagi-lagi aman. Oke, kita lanjut untuk storage testnya ya. Untuk kecepatan baca ada 3494 MB per second dan tulisnya di 1682 MB per second. Ini memang bukan seperti kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang biasa kami uji dan lebih mirip ke PCIe Gen 3 sebetulnya. Tapi sebetulnya kecepatan ini masih jauh lebih cepat dibandingkan hard disk dan SATA SSD ya. Jadi nggak masalah lah, masih kenceng juga. Oke, sekarang kita uji daya tahan baterainya ya. Kita set brightness 150 nits, volume 25% dan refresh rate tetap di defaultnya 144 Hz dan mode performanya kita taruh di balance. Hasilnya saat digunakan untuk lokal video playback 1080p baterai bisa bertahan 13 jam 30 menit. Ini cukup awet ya untuk sebuah handheld dengan prosesor sekencang ini. Tentunya kita nggak cuma tes video playback, kita juga tes main game ya. Nah, brightness, volume dan refresh rate tetap sama, tapi mode performance sekarang kita ubah dulu ke performance. Kita mainkan Cyberpunk dengan setting 1080p low FSR 3 di performance selama 30 menit. Hasilnya baterai berkurang sekitar 43%. Jadi masih ada sisa 57% lagi. Jadi artinya kita harusnya masih bisa lah mainin game ini selama 1 jam lebih dikit ya, kalau kita pakai settingan seperti ini. Tapi tentunya kita mau lebih hemat lagi. Masa cuma 1 jam? Nah, masih dengan game yang sama, Cyberpunk. Sekarang kita turunkan resolusinya ke 720p. Mode performa kita ubah ke silent dan kita ubah refresh rate layar ke 60 Hz. Hasilnya selama setengah jam bermain game, baterai berkurang sebesar hanya 15%. Jadi baterai tersisa 85% setelah main game setengah jam. Menarik ya. Jadi dengan konfigurasi seperti ini kita bisa main game yang berat satu ini hingga 3 jam 15 menit sampai baterainya habis. Menariknya, Nitro Blaze 7 ini masih bisa menjalankan Cyberpunk dengan cukup lumayan lah ya, lumayan nyaman lah di mode silent seperti yang kita uji tadi ya. Jadi kalau memang butuhnya baterai yang lebih awet, mungkin kita bisa ubah mode performanya ke silent, turunkan resolusi ke 720p dan ubah refresh rate ke 60 Hz. Oke, sekarang kita tes untuk chargingnya. Selama setengah jam pertama terisi 32%. Sementara dari kosong sampai penuh 100% itu butuh waktu 2 jam 50 menit. Ini durasinya agak tergolong lama ya untuk sebuah handheld gaming sebetulnya. Nah, pasti ada yang nanya, harganya berapa bang? Nah, karena saat video ini dibuat, handheld ini belum dijual secara resmi atau belum dijual secara resmi terbuka di Indonesia. Kita akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan Nitro Blaze 7 dengan gratis dan secara resmi di Indonesia ya. Nah, gini, setiap pembelian produk Acer seperti laptop gaming Acer Predator Helios Neo 14, Predator Helios Neo 16, Predator desktop dengan RTX 4060 atau di atasnya, dan monitor gaming Predator dengan garansi resmi dari Acer Indonesia ya, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan Nitro Blaze 7 secara gratis. Kalian hanya cukup membuat video unboxing produk yang sudah dibeli dan upload ke TikTok dan mention ke @PredatorGamingIndonesia ya. Jangan lupa gunakan hashtagnya, hashtag Acer, hashtag Predator Gaming Indonesia, dan hashtag Worry Free Be Happy di captionnya. Nah, kalau sudah, kalian bisa daftar dan isi formulir melalui link yang ada di deskripsi dengan lengkap dan akurat ya isinya ya. Ya, nih linknya nih, lihatin di sini ya. Nanti kita taruh juga dalam deskripsi tentunya ya. Nah, setelah mendaftar, cek email untuk proses verifikasi data. Jika kalian terpilih sebagai pemenang Nitro Blaze 7, akan ada email lanjutan untuk konfirmasi pemenang. Sayembara ini berlaku dari tanggal 8 Januari 2025 hingga 31 Juli 2025. Jadi, kalau ada yang kemarin udah beli produk-produk di atas dan belum daftar, langsung aja daftar sekarang. Bisa tuh, masih sempat ya. Oke, informasi lebih lanjut serta syarat dan ketentuan bisa kalian langsung cek dalam link yang tersedia di dalam kolom deskripsi. Cek dalam deskripsi ya. Soalnya ini benda yang tidak bisa dibeli ya. Kita langsung aja masuk dalam hal yang perlu diperhatikan sekarang ya. Pertama-tama, RAM-nya itu masih 16 GB dan onboard. Jadi ini nggak bisa di-upgrade ya. Lalu desainnya ini gaming banget. Mungkin perlu diperhatikan kalau kalian memang kurang suka dengan desain seperti ini. Tapi kalau emang suka, sepertinya tidak ada handheld lain yang punya desain gaming setegas ini ya. Kemudian tidak ada atau tidak tersedia tombol makro yang biasa ada di bagian belakang perangkat. Lalu durasi charging ini tergolong agak lama. Dan yang terakhir, software pendukungnya nih ya, Acer Game Space ini masih terasa belum matang untuk dirilis ke publik ya. Software ini juga belum install secara default di perangkatnya pada saat kami menguji. Tapi nggak tahu ya, setelah bulan Juli mungkin sudah ada.
Nah, dari sisi menariknya, dimensi dan bobotnya tergolong mungil untuk sebuah handheld konsol PC dengan OS Windows. Lalu performanya super kencang karena pakai Ryzen 7 8840HS. Punya 8 core, 16 thread. IGP-nya juga kencang, apalagi kalau dibandingkan dengan prosesor AMD yang menggunakan arsitektur Zen 3. SSD-nya ukurannya 2280. Jadi kalau mau upgrade gampang nih nyarinya nih ya. Layarnya IPS 7 inci, resolusi Full HD 144Hz. Udah pas buat sebuah handheld gaming. Layarnya juga udah 100% sRGB dan mendukung touchscreen pula. Suhunya tergolong sangat rendah dan aman di sini. Ini asik nih ya, jadi bakal tetap nyaman saat main game lama di handheld yang satu ini. Lalu dia punya 2 buah konektor USB Type-C, jadi bisa langsung dipasang ke monitor atau aksesoris tambahan sambil ngecharge tanpa perlu adaptor-adaptor tambahan lainnya. Lalu performa baterai juga tergolong bagus untuk sebuah handheld PC gaming yang menggunakan OS Windows. Dan dia bisa digunakan layaknya sebuah PC desktop biasa. Cukup pasang monitor, keyboard, dan mouse. Dan kita langsung bisa menyulap si Nitro Blaze 7 ini jadi sebuah PC desktop. Bisa banget. Ingat performanya kan kenceng ya. Kemudian karena ini menggunakan OS Windows, jadi kita bisa install game PC dari manapun ya. Nggak harus dari satu game store doang. Tahu dong yang mana? Lalu dia sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3 juga. Terlepas dari kekurangannya yang sebagian mungkin muncul karena kita ngetesnya masih terlalu dini ya. Nah, Acer Nitro Blaze 7 ini memang menawarkan performa yang sangat kencang. Bukan hanya performa yang kencang, tapi suhunya juga adem nih. Selain itu, baterai handheld yang satu ini juga tergolong awet. Jadi kalau kalian memang tertarik banget dengan handheld yang satu ini, rasanya kalian harus langsung ikutan sayembara dari Acer. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.